Bagnaia klaim Ducati berhasil tingkatkan potensi YP24 dalam tes. Setelah menghancurkan rekor lap sirkuit Sepang, Malaysia, juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia, menegaskan betapa tingginya potensi Ducati YP24. Ia telah mengirimkan pesan yang jelas kepada kompetitornya. Bagnaia menutup tes kolektif MotoGP Sepang dengan penampilan yang memukau. Dalam serangan pertama musim ini, ia menghentikan waktu pada 1 menit 56,682 detik yang sensasional. Catatan waktu yang hanya terpaut 0,8 detik dari posisi terdepan yang ia raih di lintasan yang sama pada November lalu. Tentu saja saya sangat senang, karena ini adalah waktu yang luar biasa untuk mencatatkan waktu yang luar biasa di sesi time attack pertama musim ini. Tapi, ini hanya sebuah tes dan kondisinya sangat fantastis. Selain itu, ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan serangan balik, ujarnya. Tentu saja ini menyenangkan, namun saya bukanlah orang yang terlalu memikirkan performa bagus saat menjalani tes. Lebih penting untuk fokus pada konsistensi dengan ban bekas. Terlepas dari tes yang berakhir dengan hat-trick gemilang untuk Ducati, yang tampaknya telah menemukan fundamental kuat untuk YP24, pembalap asal Turin tersebut menemukan kekurangan kecil dalam tes 3 harinya, yang menjelaskan mengapa ia tidak bisa secepat itu dalam simulasi sprint race. Dibandingkan dengan tahun lalu, saya merasa sangat baik dengan motornya. Satu-satunya hal yang membuat tes ini tidak 100% sempurna adalah saya mengalami masalah dengan motor dalam jangka panjang yang membuat saya sedikit melambat, ia menambahkan. Tapi saat itu, saya sudah mulai, jadi saya tidak ingin kembali ke pit. Tapi, kami menunjukkan potensi motor baru, karena kami berhasil meningkatkan banyak hal hanya dalam 3 hari. Saya pikir kami sudah berada di titik yang baik, saya akan mengatakan 80%, jadi kami akan pergi ke Qatar dengan kondisi yang baik. Ketika ditanya apakah motor baru ini harus dipertimbangkan menjelang balapan pertama, ia melanjutkan, saya pikir ini akan baik atau buruk. Sekarang kami akan mencoba peta yang berbeda, jadi hal-hal yang terutama terkait dengan pengiriman tenaga. Pada paket aerodinamis 2024, yang terlihat menyenangkan ternyata bagi Jorge Martin tampak tidak meyakinkan. Dia mengkonfirmasi perasaan yang telah dia ungkapkan sehari sebelumnya. Saya lebih suka berpikir untuk diri saya sendiri, dan menurut saya itu lebih buruk dalam beberapa aspek dan lebih baik dalam aspek lainnya. Saya pikir secara umum lebih baik dan kami akan bekerja pada setup untuk mencoba melakukan yang lebih baik dalam aspek-aspek yang lebih lambat saat ini, katanya. Lebih lanjut, Pecco tampaknya tidak ragu tentang apa yang paling disukainya dari motor baru ini. Pengereman, karena sudah jauh lebih baik. Tahun lalu, saya mengalami kesulitan dalam pengereman. Saat berada di lintasan lurus, saya melakukannya dengan sangat baik, tetapi kemudian saya harus bekerja keras di bagian masuk tikungan selama akhir pekan. Di sisi lain, motor baru ini lebih mirip dengan motor 2022, yang lebih membantu saya dalam aspek ini, ujarnya. Dan garpu baru yang lebih panjang juga tampaknya menjadi aspek positif dari YP24. Hari ini saya terus menggunakannya, tapi saya pikir saya akan melakukan tes, back-to-back, di Qatar untuk memastikan 100%. Namun, saat ini, saya merasa motor ini memiliki potensi pengereman yang lebih baik dan menawarkan lebih banyak dukungan. Anda bisa merasakan perbedaannya terutama saat Anda menggunakan rem, karena Anda bisa menggunakan lebih banyak tenaga dan merasakan ban depan. Dan saya menyukainya, imbuhnya. Time attack hari ketiga memberikan perasaan bahwa Pecco sudah melupakan kecelakaan di Barcelona, meskipun ia sempat merasa seperti itu untuk sementara waktu. Perasaan itu sudah kembali dalam 4 balapan terakhir musim lalu. Time attack selalu menjadi salah satu keunggulan saya, tetapi sulit untuk berlatih untuk meningkatkannya, karena apa yang harus Anda lakukan di MotoGP berbeda dengan motor lain. Hari ini semuanya sangat alami. Saya mendorong seperti biasa dalam time attack dan waktunya ada di sana. Pungkas juara dunia MotoGP 2 kali itu. Alex Marquez, Mark tidak butuh bantuan karena gap sudah dekat. Alex Marquez kini berada di musim keduanya di atas Ducati Desmosedici YP. Pembalap Gresini Racing menutup tes dengan catatan waktu cukup cepat dan menyaksikan dari sudut matanya langkah maju rekan setimnya,
yang baru, Mark. Bagi pembalap muda asal Cervera ini, perasaannya bertolak belakang. Di satu sisi, ia senang melihat kakaknya, Marc Marquez, akhirnya bisa tersenyum lagi di atas motor. Namun di sisi lain, ia tahu rekannya bisa sangat berbahaya dan kencang sejak awal. Untuk saat ini, Alex Marquez menutup tes 3 hari di Sepang, Kamis, 8 Februari 2024, dengan putaran yang luar biasa, satu-satunya yang menempel Francesco Bagnaia, Jorge Martin dan Enea Bastianini. Ketiganya menggunakan motor terbaru Ducati, yang melaju di bawah 1 menit 57,00 detik, mencatatkan waktu 1 menit 56,938 detik di atas motor YP23. Putaran cepat itu bagus, tapi saya tidak punya poin, kata pembalap Gresini itu. Putaran cepat ini relatif karena ada banyak cengkeraman di lintasan dan tidak terlalu panas, aspal dalam kondisi sangat baik. Tidak banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Bagi para teknisi, mereka akan meminta untuk melakukan 80 lap, tetapi Anda juga harus memperhitungkan fisik. Alex Marquez memberikan 49 lap yang dituntaskan pada Kamis setelah 3 hari kerja keras, yang harus ditambahkan 50 lap yang dia lakukan pada hari pertama, 1 menit 58,542 detik, dan 56 lap di hari Rabu, 1 menit 57,672 detik, yang menyelesaikan keduanya di urutan ke-7 dan hari ini naik ke posisi ke-4. Tak jauh dari posisi tersebut, Mark finish dengan baik di atas Ducati YP23 berwarna biru langit. Mark tidak membutuhkan bantuan, itu sudah pasti. Dia kehilangan 1 hari penuh, jadi untuk hari keduanya, itu sudah terlalu dekat, ucapnya sambil menunjuk pada catatan waktu 1 menit 57,270 detik untuk posisi ke-6. Para pembalap Gresini, yang tidak ambil bagian dalam shakedown minggu lalu, telah menyelesaikan 3 hari pertama pramusim 2024. Mereka akan pulang ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya, yang meninggal dunia awal pekan ini, dan beristirahat sebelum tes Qatar, yang akan diadakan pada 19 dan 20 Februari di Losail, tes terakhir sebelum dimulainya musim pada 10 Maret.